apakah terjadi atau tidak. Perbuatan tersebut tidak pernah terjadi berdasarkan pembuktian di pengadilan. Begitu. Tadi saya kembali dulu nih ke video tadi pertanyaannya. Kan begitu ya. Tadi ada video nih kata pelapor. Begini, orang yang berada di video tersebut sudah menjadi saksi di pengadilan dengan inisial YY begitu. Orang itu sudah bersaksi di pengadilan, lalu kita tanya nih, apa yang terjadi di video itu? Dijawablah oleh orang yang ada di dalam video itu. Tidak terjadi apapun, begitu loh. Bahwa orang yang berada di video tersebut pada saat itu berada di dalam sebuah ruangan istirahat. Dan pada saat itu orang itu sedang berpikir bagaimana pekerjaannya dia yang seharusnya offline, lalu harus berubah menjadi online karena masa pandemi. Karena dia stres di sana, dia butuh teman, disitulah saudara YY ini melaporkan kepada ketua yayasan. Dan akhirnya saudara terdakwa datanglah ke ruangan itu. Dan tidak terjadi apapun. Itu sudah menjadi pernyataan di proses persidangan. Bahwa YY menyatakan tidak terjadi. Nah, itu dia tadi ya kuasa hukum dari terduga pelaku ya. Ini Bang Jeffrey nih tadi, pengacaranya Jeffrey Simatupang. Oke, nampaknya akan sangat sengit sekali pasti di pengadilan. Karena sudah sidang ke-19 ya, kalau tidak salah ini. Jadi sudah mendengarkan saksi-saksi yang meringankan. Nah, kira-kira kalau saya bisa tahu nih ya, paling tidak ya Bu Sri ya, ada nggak chance atau tadi ya kemungkinan supaya ada bukti yang menguatkan dari sisi korban misalkan untuk kasus kejahatan seperti ini, kejahatan seksual seperti ini? Iya, tergantung dari aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Oke. Kalau aktor yang berperan di dalamnya, katakan peran penuntut umum, itu kan aktif dalam konteks ini. Kalau memberikan ruang, karena apa? Keterangan korban, keterangan saksi itu adalah bukan yang ada di dalam BAP. Apa yang diberikannya di depan sidang pengadilan. Jadi kalau memang dia menyatakan itu, apa itulah yang dianut, bukan itu yang dilarang. Jadi maka kita kembalikan lagi kepada keterpanggilan rasa manusiawinya, keterpanggilannya untuk menjadi pejuang, untuk membangun peradaban agar hal-hal yang kayak gini ini nggak berulang kembali. Kalau keterpanggilan itu tidak ada, sungguh sulit bagi kita. Nah makanya saya tadi bilang, mari kita bangun budaya partisipasi publik. Bukan berarti saya sebagai mantan aparat penegak hukum terus mengajak untuk menekan, tidak. Tapi bagaimana budaya hukum itu sama-sama melihat sehingga kita aware, sehingga kita disadarkan bahwa kita semua ini punya peran loh. Apa yang kita lakukan hari ini akan berbuah di masa depan bukan bagi orang lain tapi bagi anak cucu kita sendiri. Itu sih Mbak. Oke, Mbak Irma tadi melihat kuasa hukum dari terduga pelaku ya, sangat yakin dan lain-lain. Secara psikologi akan mempengaruhi seperti apa kepada korban yang pasti menyaksikan? Ya, oke. Apapun itu sebetulnya yang disampaikan oleh korban itu perlu untuk dicatat dengan jelas sekali gitu ya. Jadi intinya apapun itu bentuknya itu perlu dicatat karena ya kita nggak pernah tahu ya sebetulnya apa sih sebetulnya yang mereka sedang rasakan, ketakutan macam apa, lukanya tadi kata Bu Sri ya, lukanya yang terdalam seperti apa ya. Lalu kemudian kecemasannya bagaimana, mungkin dia juga paranoid. Jadi intinya adalah orang-orang yang sedang bekerja sama dengan korban ini tolong untuk melakukan pencatatan. Konsistensi mereka dalam bercerita itu penting untuk menjadi bukti gitu. Jadi kalau dari segi psikologis cerita-cerita itu bisa menjadi bagian penting gitu. Ya, jadi bagian penting yang bisa dicatat dan kemudian itu bisa menjadikan salah satu bukti bahwa terjadi sesuatu yang menyakitkan bagi mereka gitu. Tapi saat ini dengan era ya digital, orang bisa langsung speak up dari media sosial begitu ya, berbicara dengan sedetil-detilnya tanpa ada sensor segala macam gitu ya. Itu bagaimana sih efeknya? Apalagi dia harus mengulang gitu kan kejadian. Oke, untuk aspek speak up pasti bagus gitu ya. Tapi apakah ada efek sampingnya dari situ? Pasti ketakutan itu ada ya, makanya kenapa mereka itu perlu untuk didampingi orang-orang sehat lainnya yang bisa dan mau untuk mendampingi mereka. Sehingga ketika mereka bicara, mereka tahu mereka aman. Karena kan intinya sekarang mereka dalam keadaan yang gak aman, terintimidasi. Ada orang yang berkuasa melakukan intimidasi kepada dia dan itu mekanisme pertahanan dia itu kan bisa jadi jebol juga Mbak Balkis gitu kan. Jadi intinya adalah dia akan melakukan apa yang diperintahkan
oleh orang tersebut. Jadi kalau dalam proses misalnya penyelidikan gitu ya, mungkin dia diintimidasi, itu kan mental blocking. Dia kemudian nggak akan bisa menceritakan itu dengan baik, nggak selancar apa yang mungkin dia ceritakan pada orang yang dia rasa aman gitu. Makanya kenapa perlu untuk didampingi sehingga kelancaran dia dalam menceritakan kejadian itu secara konsisten berulang itu akan menjadi catatan penting gitu. Itu tuh sangat perlu untuk diperhatikan. Jika hasilnya tidak keluar seperti keinginan para korban, malah jauh lebih buruk dari itu. Di bawah ekspektasi para korban, apa efeknya? Ya sudah pasti secara kejiwaan itu akan sangat mengganggu sekali ya. Kita nggak pernah tahu seseorang itu punya artinya bibit masalah psikis apa yang sebelumnya dia bawa di rentang waktu yang panjang, dan kemudian kalau ada sebuah trigger yang nggak sesuai dengan apa yang sebetulnya dia inginkan, bahwa dia sudah mati-matian nih untuk membela dirinya sendiri sebagai seorang remaja gitu ya, kemudian didukung dengan yang lain-lain, lalu kemudian tidak bisa terpenuhi, ya akan muncul potensial ya, bisa jadi depresif, bunuh diri mungkin, itu bisa sangat terjadi gitu kan. Melakukan tindak kriminal tadi Mbak Tindakan Emma kriminal itu potensial gitu ya, atau mungkin ya tadi ketika dia menjalankan perannya dia sebagai seorang istri mungkin nanti ya, atau mungkin sebagai seorang ibu gitu, itu akan sangat mempengaruhi kualitas diri dia. Akibat apa? Perjalanan panjang dia yang selama bertahun dan menahun itu tidak selesai gitu, dan itu sakit Mbak, itu sakit secara mental sebetulnya. Dan itu perubahannya bisa secepat itu, apa yang terjadi dari korban? Bisa cepat ya kan, tapi juga dia kadang-kadang kalau misalnya mentalnya memang kita kan nggak pernah tahu ya dia latar belakangnya seperti apa, sekuat apa roots dasar dia sebagai seorang anak di masa kecilnya, lalu kemudian dia sekolah di sini, itu kan juga sangat mempengaruhi gitu. Tapi pada intinya adalah kualitas kesehatan mentalnya akan sangat-sangat terganggu sekali, sehingga potensial tadi mental breakdown, depresif dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, dengan kondisi sudah ada yang proses pengadilan, ada yang bersuara begitu, menurut Bu Retno indikasi potensi korban-korban lain akan nggak keluar juga dari tempat mereka bersembunyi begitu kalau tidak? Sebenarnya sekarang aja ya pasti yang melapor. Jadi antara kejadian ada kasus yang terjadi kemudian yang berani melapor itu jumlahnya pasti sangat sedikit gitu. Bahkan di banyak negara pun demikian gitu. Tapi kalau di negara kita ini bahkan pernah ya tahun berapa itu di antara kejadian yang terjadi diketahui, tetapi yang kemudian berani lapor itu hanya sekitar 12%. Dan dari 12% itu yang kemudian dinyatakan bersalah pun lebih sedikit lagi gitu. Jadi itu sebenarnya pukulan sih ya bagi para korban. Itulah kenapa korban kadang lebih memilih diam. Karena banyak di antara itu banyak korban tuh akan berpikir ribuan kali. Bagaimana menghadapi pemeriksaan aja tadi seperti itu butuh kekuatan. Kemudian proses panjang pengadilan dan lain-lain. Jadi orang kadang menyimpan sakitnya gitu ya. Padahal itu nggak sehat dan itu bahaya. Jadi kalau kita ngelihat kasus ini ya misalnya tidak ditahan. Kemudian dengan kondisi yang tadi kuasa hukumnya pun begitu yakin gitu, sementara ini banyak anak yang mungkin selama ini diam, ya makin takut makin diam juga gitu, dan korban-korban lain bukan di tempat itu akhirnya juga tidak berani bersuara. Apalagi budaya kita pun banyak orang tua yang menganggap kadang tahu terus dianggap aib, udahlah gitu. Nah sekarang yang berani ngomong kemudian menghadapi banyak resiko seperti ini ya. Apalagi ketika pelaku adalah orang yang tadi punya segalanya, relasi kuasa begitu besar dan orang berpengaruh, wah itu pasti lebih berat lagi. Nah tapi orang-orang kayak gini gitu ya, kemudian kalau kita biarkan ya presiden buruk dong, akan bahaya banget gitu ya bagi keselamatan anak kita. Korban lain pasti ada, anak yang akan jadi korban yang lain jadi ada, karena tidak ada efek jera dan pelaku merasa aman saja melakukan. Itu yang bahaya. Ini kalau kan ini terduga ya, emang belum bisa dibuktikan. Tadi Ibu Sri juga menyatakan gitu, tapi ya mari betul saya setuju partisipasi publik ini bukan menekan, tapi bagaimana kita semua mengawasi, kita semua bersuara, kita semua mau lah. Jangan karena dia bukan adik kita, bukan keluarga kita, terus kita nggak peduli. Mari kita peduli, ini udah darurat kekerasan seksual gitu. Jadi kita semua
ya harus bersuara menurut saya. Dan harus Oke. benar-benar ngamati nih. Paling Iya. nggak di media sosial kita, postingin, Betul. sebutin apa yang bisa kita lakukan walau kecil ya Mbak, lakukan aja gitu. Oke, Mbak Asfi dan Ibu Sri ya, mungkin Mbak Asfi dulu. Tadi ya juga mendengar ya dari banyak sekali kasus hanya sedikit yang melapor dan kemudian hasilnya juga tidak memuaskan secara hukum. Ada yang dibebaskan. Keadilannya ada yang dibebaskan karena minim bukti dan segala macam. Gimana sih Mbak Asfi? Iya, jadi kalau kita saksikan keterangan kuasa hukum tadi ya, itu dia sedang menutupi sebuah teori yang dikenal umum bahwa kebenaran melalui pengadilan adalah kebenaran formil. Karena dia punya tools. Dan saya sudah pernah menyaksikan orang yang bisa berbahasa Indonesia, meskipun kita tidak tahu lancarnya seperti apa, itu di depan pengadilan memilih tidak berbahasa Indonesia. Ketika ditanya hakim, kamu bisa bahasa Indonesia gak? Tidak, karena dia lebih nyaman dengan bahasa ibunya. Tiba-tiba jadi ketakutan. Orang yang sangar di depan pengadilan, depan hakim, tiba-tiba jadi nunduk. Gitu. Apalagi anak-anak yang punya pengalaman traumatis. Dan traumatisnya terus-menerus fisik, seksual. Nah karena itu tadi kalau kita perhatikan, kita bisa men-setting pertanyaan di pengadilan sehingga kebenaran itu tidak terjadi. Misalnya apa? Time frame. Misalnya kejadiannya tahun 2015. Kemudian yang diangkat ketika pandemi kamu datang ketika soal pandemi ada terjadi sesuatu enggak? Enggak. Oke, berarti yang ini juga enggak ada kan? Enggak ditanya gitu. Jadi sebetulnya kita bisa mengarahkan. Meskipun makanya ada larangan dalam hukum memberikan pertanyaan yang menjerat. Tapi pertanyaan yang menjerat selalu terjadi di pengadilan dan kalau hakimnya tidak memotong itu ya akan jadi bulan-bulanan begitu saksinya. Saya sudah banyak melihat kalau ini jadi Mbak Balkis jadi hakim, saya akan bantu, kita akan setting ini. Sehingga nanti saksi-saksi yang datang akan meleset daripada yang mau dia ungkapkan. Gitu. Iya. Contoh seperti tadi ya, kuasa hukum mengatakan DY tadi inisial yang memberikan kesaksian karena ada di video yang diduga di situ mungkin terjadi sesuatu yang merupakan kekerasan seksual begitu ya. Tidak terjadi apa-apa. Semudah itu pertanyaannya simpel saja, apa yang terjadi tidak terjadi apa-apa. Kalau benar seperti itu ya. Kalau kita perhatikan lebih detail, tidak terjadi apa-apa ketika itu. Dia kan nggak bilang yang lain. Dan cuma untuk yang itu, apakah itu artinya yang lain nggak terjadi? Itu kan sebetulnya, ya itu adalah cara berargumentasi ya yang sengaja memotong fakta dan fakta itu dikatakan berlaku general umum untuk yang lain. Padahal time frame-nya berbeda, kejadiannya berbeda. Tapi kan biasa tuh ya karena saya juga pengacara, jadi meskipun itu adalah argumen yang buruk. Kalau satu kejadian tidak terjadi, maka 10 kejadian lain berarti nggak terjadi kan? Padahal belum tentu, nggak begitu. Itu kesalahan sesat pikir itu ya. Tapi hakim jangan-jangan bisa kemakan juga gitu. Nah makanya karena itu saya setuju sekali. Mungkin yang harus kita lakukan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah mereview seluruh perjalanan sidang itu ya. Nah yang kalau ada kan semoga media merekam, menayangkan itu entah lewat kanal apa dan kita bisa saksikan sama-sama. Meskipun ada yang tertutup ya pasti ya karena ini kekerasan seksual ya. Sedang tertutup sayangnya ya. Tapi kalau kita bisa mengakses sedikit ya yang tidak keterangan korban, sebetulnya bagaimana sih terjadinya. Kalau saya sih bisa kira-kira menduga-duga ya. Kalau kuasa hukum seperti itu, pasti di pengadilan dia lebih hebat lagi itu. Begitu ya, dan artinya akan membuat saksi lebih takut lagi ya. Oke. Kita akan sambung, saya mau dengar dari Ibu Sri tadi mengenai, ya betul tadi ya penting sekali bagaimana cara pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang fakta atau tidak gitu ya, mengarahkan atau tidak. Dan data yang tadi sedih sekali ya, outlet dari perjuangan bertahun-tahun untuk bersuara menunggu, hanya kemudian presentasi hukuman yang kecil sekali. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.